Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, pemerintah mengizinkan moda transportasi untuk bisa beroperasi ke luar daerah. Namun hal ini hanya berlaku bagi perjalanan ke luar daerah, bukan mudik. Kementerian Perhubungan menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengubah aturan soal larangan mudik. Untuk membahas hal ini, bersama kita telah bergabung melalui sambungan Skype juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Ilawati dan pengamat transportasi Joko Setiowarno. Iya, pertama kita akan ke Ibu Adhita Ilawati terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Adhita. Selamat siang, Ando. Iya, baik. Ibu Adhita, nah ini mungkin bisa Anda jelaskan peraturan turunan yang akan diterbitkan Kemenhub terkait dibukanya kembali moda transportasi umum ini. Ya, yang pertama saya sampaikan bahwa ini kami merujuk kepada surat edaran dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2020 yang kemarin diterbitkan oleh Ketua Gugus Tugas, yaitu Bapak Doni Monardo. Ini yang menjadi rujukan kami dalam kemudian menyediakan layanan transportasi untuk para penumpang yang memenuhi kriteria dan syarat khusus sesuai dengan yang disampaikan di dalam surat edaran tersebut. Jadi pada prinsipnya layanan transportasi kami ini adalah untuk mengakomodasi atau menindaklanjuti dari surat edaran tersebut, di mana surat edaran ada penumpang yang dengan kriteria dan syarat yang sudah ditetapkan diperbolehkan untuk bepergian, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Demikian. Ya, baik, Bu Adhita. Lalu siapa saja ini yang dibolehkan untuk bepergian ke luar daerah dan bagaimana ini bisa memastikan kalau mereka ini tidak pulang kampung? Nah, ini kan bisa saja ini hanya alasan bisnis, tapi kemudian tidak kembali lagi. Nah, ini bagaimana mengantisipasi hal ini, Bu? Ya, saya kemudian kembali merujuk kepada surat edaran ini ya, karena kembali saya seharusnya bisa menyampaikan bahwa tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan ini kan pada prinsipnya transportasi. Dan dalam situasi pandemi COVID sekarang, yang harus kami lakukan memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi protokol kesehatan. Mengenai penumpang yang dilayani, ini dalam kan juga harus memenuhi protokol kesehatan, ya, adalah orang-orang yang dipastikan orang yang sehat. Oleh karena itu, kami merujuk kepada surat edaran ini, di mana di sini sebutkan ada 3 golongan atau 3 kriteria orang atau penumpang yang boleh bepergian. Yang pertama, ini saya ambil dari surat edarannya ya, orang-orang yang lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan seperti pelayanan percepatan penanganan COVID-19, pelayanan HANKAM, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, layanan dukungan layanan dan fungsi ekonomi penting. Yang kedua, perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. Dan yang ketiga, repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, dan pelajar mahasiswa yang berada di luar negeri, yang harus kembali ke kota asalnya. Nah, tiga golongan orang atau penumpang ini yang kemudian kami berikan pelayanan transportasinya dengan catatan mereka harus memenuhi syarat, yaitu menunjukkan surat tugas jika memang dia masuk golongan yang pertama ya, sebagai orang yang dari instansi atau perusahaan memang diberi tugas. Kemudian juga harus menunjukkan hasil tes negatif COVID-19. Itu syarat utamanya, harus menunjukkan identitas. Jadi ini yang kemudian membuat kita memastikan bahwa yang bersangkutan ini punya tujuan untuk pelayanan atau hal-hal yang kemudian sudah ditetapkan oleh gugus tugas tadi. Diperlihatkan dari syarat-syarat yang kemudian harus dia penuhi, dokumen-dokumen termasuk bahwa dia lulus tes COVID-19, begitu. Baik, Ibu Adhita, kita tahan sebentar. Saat ini saya mau beralih dulu ke Pak Joko. Nah, ini Pak Joko terkait dengan kelonggaran transportasi seperti ini. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya, sekalipun memang dengan syarat khusus, penumpang khusus lah bisa dibilang seperti itu. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini akan mudah terjadi manipulasi juga bagi mereka yang
ingin memanfaatkan mudik ini seperti apa ini, Pak Joko? Begini, ini kan kalau kita lihat agak blunder ketika Menhub-nya ikut bicara, ya. Jadi statement media itu jadi blunder semua, padahal sebenarnya PM25 2020 itu sudah jelas. Dan itu pun sebelum ada surat edaran nomor 4 2020, itu sudah berjalan. Ya, saya tahu beberapa orang itu sudah melakukan itu dan tidak masalah. Ya, makanya orang-orang itu sekarang dimasukkan di dalam surat edaran itu ada tiga kriteria lah, ya, tiga jenis lah. Ada lembaga, kemudian ada pasien yang sakit atau repatriasi dan sebagainya. Nah, ini yang penting sekarang itu jangan terlalu banyak yang berbicara, saya pikir ya. Cukup satu pintu aja, yang bicara itu Satgas saja. Nah, bagaimana dengan transportasi? Sekarang di Satgas itu segera aja dibentuk deputi transportasi. Ya, nanti yang bicara transportasi itu jangan kepala Satgas, tapi deputinya saja. Itu carilah pejabat eselon 1. Saya tahu di Satgas itu juga sudah ada orang perhubungan, tapi eselonnya 2 dan 3 itu nggak bisa. Karena sekarang persoalan transportasi itu bukan hanya bicara mudik, bicara KRL juga belum jelas. Gitu, dalam artian selalu ada polemik. Kemudian belum lagi nanti Gubernur DKI itu akan membuat aturan kalau nanti kembali akan Cek kesehatan. Ketat, dicek lagi gimana caranya. Nah, kalau perhubungan sendiri ikut bicara, blunder terus ini. Nah, kita lihat aja, umpamanya kesehatan. Sekarang Menkesnya nggak bicara lagi kan? Cukup jubilnya itu bagus. Nah, saya pikir sekarang kalau sudah ini penanganannya mengenai COVID, ya sudah, biar Satgas yang bicara. Ya, kementerian-kementerian yang lainnya itu hanya mendukung saja. Kan tidak mungkin, umpamanya saya diskusikan umpamanya masalah KRL. Nanti perhubungan menyalahkan Kementerian Perindustrian buat surat edaran, nggak mungkin. Tapi kalau nanti Satgas yang bicara, ini salahnya di mana, itu nggak masalah karena Satgas itu sudah kepanjangan dari Presiden. Itu aja sebenarnya. Kalau itu sudah bicara, sudah nggak banyak perlu lagi di masyarakat. Karena kemarin itu juga jadi problem, masyarakat itu sudah senang itu memudik, pengusaha angkutan umum juga sudah senang mau dibuka kerannya, padahal nggak mungkin. Apalagi kita tahu di daerah itu, Pemda itu sudah nggak siap lagi menerima pemudik, jadi nggak mungkin pemudik itu akan ada, gitu loh. Tapi orang-orang, ya ini sekelompok orang, itu sebenarnya dia tidak kategori miskin, dia orang mampu, cuman sekarang jadi melarat di Jabodetabek atau daerah perantauan. Itu apa orang-orang yang bekerja pendapatannya harian, ya. Nah itu sekarang uang sakunya sudah mulai habis itu, dia nggak dapat sembako. Dia tidak dapat bantuan sosial, itu pengen pulang. Kalau hidup di Jakarta terus, dia bisa mati kelaparan nanti. Itu harus ditangani sekarang. Kalau enggak, itu mesti ganggu terus, ikut mudik terus. Polisi juga bingung di tepi jalan itu, bingung dia ngapain orang seperti ini. Malah polisinya suruh membiayai lagi kalau dia suruh kembali. Susah kan? Baik, Pak Joko. Jadi Anda juga artinya melihat bahwa ini akan terjadi gitu, seperti orang yang akan tetap ngotot mudik, nyelip-nyelip gitu, memanipulasi dengan bermacam alasan terkait dengan kelonggaran terhadap transportasi ini, begitu Pak Joko? Betul. Sekarang gini ya, saya punya data ini, tiap hari saya dikasih data. Yang masuk ke Jawa Tengah itu tiap hari terus berjalan. Sampai hari ini itu sudah mulai tanggal 26 Maret ya. 26 bulan Maret lah. Ya 26 Maret itu sudah bulan Maret pokoknya sudah 750.000 orang masuk ke Jawa Tengah. Ya. Itu berbagai macam. Kemarin itu masih ada yang lewat bus, kemudian ada lewat pesawat, ada kapal laut. Kalau dari Sumatera ya Kalimantan ya ada yang lewat kereta, tapi setelah ditutup pun masih masuk. Karena apa? Mereka bawa mobil sendiri, naik sepeda motor, itu masih berlangsung saat ini meskipun jumlahnya makin hari juga makin sedikit, tapi tetap berjalan. Nah, orang-orang itu yang ditangani sekarang ya, agar mereka tidak ikut mudik lagi. Karena data dari Kementerian Perhubungan Balitbank itu kan survei pertama menyebutkan sekitar 37% yang akan tetap mudik. Namun survei kedua sudah menurun tinggal 24%, masih tetap mudik. Angka 24% itu kalau seluruh Indonesia kira-kira 4 juta lah. Mungkin di Jabodetabek itu ada sekitar
2 juta yang masih mau mudik gitu kan. Karena mereka tadi bukan kategori miskin, tapi sekarang sudah jadi miskin, uang sakunya sudah habis. Belum lagi nanti seminggu lagi mungkin permasalahan adalah pekerja konstruksi di Jakarta. Ya, yang mengerjakan LRT, MRT, ya, dan yang lainnya. Itu penghasilan mereka mingguan, itu juga jadi problem. Paling tidak dia 2 minggu tidak berada di Jakarta atau tidak bekerja lah. Nah, terserah mereka mau pulang atau tetap di sana. Kalau mereka masih di Jabodetabek, siapa menanggung mereka selama 2 minggu itu? Kalau enggak, mereka juga pengen pulang. Gitu. Baik Pak Joko. Nah, kita langsung ke Ibu Adita sekarang. Ibu Adita, bagaimana Ibu menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Joko? Ya, pada prinsipnya begini, kami ini dari Kementerian Perhubungan kan memang fokusnya kembali lagi ya, kami menyediakan transportasi sesuai yang diamanatkan. Dan bahwa ada peraturan yang memang sudah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, itu mengenai peraturan untuk pengendalian transportasi di dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini di PM nomor 18 dan juga PM nomor 2 mengenai pengendalian transportasi dalam masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Di situ memang kami dari Kementerian Perhubungan fokus untuk mengendalikan transportasi dalam rangka percepatan penanganan COVID gitu. Nah, disinilah kemudian kami memberikan layanan yang kemudian di dalam peraturan tersebut juga ditentukan apa saja yang harus dilakukan dan siapa saja yang bisa kami layani. Jadi prinsipnya adalah kami memang fokus kepada sektor kami, fokus kepada tugas dan fungsi. Bahwasanya kemudian ini nanti untuk dijadikan satu misalnya gugus tugas, kami pada prinsipnya akan menjalankan apa yang memang itu akan jadi arahan, ya tentunya ketika suasana pandemik ini seharusnya arahannya ya dari Presiden gitu. Baik. Nah, saat ini kami diminta untuk menjelaskan apa yang kemudian diberikan layanannya oleh Kementerian Perhubungan, sehingga kami memang tetap harus bisa menjelaskan pada publik. Kalau memang nanti harus dijadikan satu dengan gugus tugas, itu akan kami tunggu instruksinya dari atasan. Bukan dari pihak lain, bukan dari pihak eksternal ya, tapi tentunya karena kami pembantu Presiden ya kami harus mendengarkan itu dari Presiden gitu. Dan yang kedua, bahwasanya nanti kemudian ada potensi mencari manipulasi dan sebagainya. Ini baru hari pertama dan syarat yang ditetapkan itu kan syarat yang menurut saya sih itu cukup ketat ya. Dan kami sebagai penyedia transportasi juga akan kemudian jalankan protokol sesuai di peraturan menteri yang sudah diterbitkan. Artinya mari kita lihat dulu lah gitu. Ini hari pertama ini saja saya dapat laporan semua masih sepi. Bandara masih sepi ya, kemudian juga terminal sepi. Ya tentu saja sepi karena untuk menjadi penumpang yang boleh bepergian itu kan syaratnya harus dipersiapkan dan dia harus betul-betul bisa membuktikan dia sehat gitu. Jadi ini yang kami lihat bahwa syarat ini akan dengan sendirinya mensortir orang yang memang punya kepentingan dan itu tentunya juga tidak mudah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan surat-surat itu. Baik. Begitu Mas Ando. Ya baik, terima kasih Bu Adita. Tapi kalau dari Anda sendiri mungkin ini closing statement dari Anda, apa yang akan Anda sampaikan? Ibu Adita? Ya. Ibu Adita, closing statement dari Anda, Ibu. Silakan. Oke. Baik, dari kami sebenarnya ingin kami tegaskan bahwa mudik itu tetap dilarang ya. Kita tegas di situ, tidak ada diskresi, tidak ada persyaratan dan tidak ada pengecualian. Tapi kami sesuai dengan yang kemudian diamanatkan oleh PM 18 dan PM 25 plus dengan surat edaran yang diterbitkan oleh gugus tugas, kami tetap menyediakan transportasi untuk semua moda untuk melayani penumpang, hanya penumpang yang memenuhi syarat. Ya. Dan dalam hal ini kami tentunya juga membutuhkan partisipasi dan kerjasama semua pihak. Kami sudah berkoordinasi dengan semua stakeholders yang terkait dengan otoritas, baik otoritas bandara, pelabuhan, maupun juga terminal, penyelenggara terminal, dan juga para operator transportasi. Yang kedua adalah bahwa ini juga butuh partisipasi dan kerjasama yang baik dari seluruh anggota masyarakat. Gitu. Kami himbau juga, mari ini digunakan sebagaimana mestinya. Jangan dijadikan cara untuk melihat celah atau malah kemudian menyalahgunakan.
Karena pada dasarnya kalau itu tidak dipenuhi, tidak dipatuhi, sebenarnya kerugiannya juga akan meningkat juga, dan kita bisa mempercepat penanganan COVID-19 ini. Sehingga kita semua juga yang sebenarnya akan mendapatkan kerugian. Sehingga kami himbau untuk kemudian betul-betul bisa mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Adita. Dan selanjutnya kita ke Pak Joko. Pak Joko, mungkin ada tambahan dari Anda sekaligus closing statement dari Anda, Pak Joko? Ya, tambahannya memperkuat saja. Jadi Satgas itu segera aja sekarang membuat divisi transportasi, ya, karena persoalan transportasi menjadi penting saat ini, bukan menangani mudik saja, untuk menjawab persoalan juga mengenai KRL, ya. Belum lagi nanti arus baliknya juga, dan ini juga kita harus belajar yang masa lalunya Kementerian Kesehatan juga sudah tidak banyak bicara, mungkin Perhubungan juga sama, jadi cukup Satgas saja, tetapi Kementerian Perhubungan tetap mendukung karena PM25 itu sudah cukup bagus, ya. Nah, sekarang bagaimana ini membuat masyarakat menjadi lebih pasti bahwa memang mudik masih dilarang. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Joko Setiowarno telah bersama-sama dengan kami di News on the Spot hari ini. Ya baik. Ya baik, terima kasih Pak. Dan baik pemirsa, demikian perbincangan singkat kita dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati dan juga pengamat transportasi Bapak Joko Setiowarno.